Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Sore ini kita mengambil faedah atau merenungkan sebuah untaian kalimat yang pernah disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau pernah mengatakan dengan ungkapan irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhirah muqbilatan wa kullu minhuma banun kunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Fal yawma amalun wala hisabun wa ghadan hisabun wala amalun. Wa inna akhwafa ma akhafu alaikum tulul amal wattiba'ul hawa. Fa amma tulul amal fayansal akhirah wa amma ittiba'ul hawa fayasuddu anil haq. Yang artinya dunia ini berjalan meninggalkan kita, sedangkan akhirat berjalan menyambut kita. Keduanya, ini dunia dan akhirat, masing-masing memiliki anak, yaitu penggemar, yaitu para pengkhidmat. Ada orang khidmatnya dunia, ada orang khidmatnya akhirat. Jadilah Anda anak-anak akhirat, jangan menjadi anak-anak dunia. Sekarang ini saatnya kita beramal dan belum ada hisab, belum ada rekapan amal. Wa ghadan, sedangkan besok, ini di akhirat maksudnya, yang ada adalah hisabun, rekapan amal, dan tidak ada lagi amal. Yang ada tinggal saat-saatnya seorang panen amal. Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah tulul amal, panjangnya angan-angan tentang dunia, wattiba'ul hawa, dan mengekor atau mengikuti hawa nafsu. Adapun panjang angan-angan itu akan menghalangi atau akan melupakan kampung akhirat. Sedangkan ittiba'ul hawa akan menghalangi dari kebenaran. Perkataan Ali bin Abi Thalib ini, ikhwati billah, ada beberapa poin penting yang mengingatkan kepada kita. Yang pertama, bahwa kehidupan kita ini adalah sepenggal dari kehidupan yang kita akan berjalan
melanjutkan kehidupan berikutnya, yaitu kehidupan kampung akhirat. Sehingga dunia akan meninggalkan kita atau kita akan meninggalkan dunia dan akhirat menyambut kedatangan kita. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib mengingatkan kepada kita agar kita menjadi anak-anak akhirat. Karena sungguhnya dunia dan akhirat masing-masing memiliki penggemar, memiliki anak-anak yang berkhidmat. Ada yang berkhidmat untuk dunia, ada yang berkhidmat untuk akhirat. Yang ketiga, beliau tegaskan lagi, hari ini adalah hari-hari saatnya kita menanam, saatnya kita beramal. Belum ada rekapan yang sempurna. Adapun akhirat kelak adalah saatnya kita panen dan tidak ada lagi beban-beban amal. Kemudian yang keempat, beliau ingatkan kepada kita dua hal yang sering menjadi fitnah bagi manusia, atau dua hal yang akan menjadikan manusia itu tergelincir dalam perjalanannya menuju kampung akhirat, yaitu tulul amal, panjangnya angan-angan, ini angan tentang dunia, dan ittibaul hawa, mengikuti hawa nafsu. Adapun panjang angan-angan itu akan melupakan akhirat, sedangkan mengikuti hawa nafsu, dia akan membuat terhalang dari mengikuti kebenaran. Mari kita renungkan ini satu persatu dengan singkat tentunya, apa yang dikatakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib ini. Yang pertama, beliau mengingatkan tentang hakikat kehidupan kita adalah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, beliau mengatakan, ketahuilah sungguhnya beliau katakan ketahuilah sungguhnya kehidupan kita adalah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Innal abda yaqta'u manazila sayri ila Allah biqalbihi wa himmati la bibadani. Fa inna taqwa fil haqiqah taqwal qulub laisa taqwal jawari. Beliau mengatakan, seorang hamba dalam menempuh perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala, itu modal utamanya adalah hati dan kemauan kuatnya, bukan kekuatan badannya. Innal abda yaqta'u manazila sayri ila Allah biqalbi wa himmati la bibadani. Dan hakikat takwa itu adalah takwanya hati, bukan takwa anggota badan. Al-Imam Al-Qayyim, kalimat beliau ini menegaskan pada kita ini sungguhnya adalah orang yang sedang berjalan menuju kepada suatu tujuan, yaitu Allah Subhanahu wa taala atau kehidupan kampung akhirat. Perjalanan kita ini, keberhasilannya, kesuksesannya
ditentukan dengan kondisi hati kita. Orang yang paling sehat hatinya dan paling kuat kemauannya, itu yang paling sukses menempuh tangga-tangga perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Sehingga penentu kekuatan perjalanan kita menghadap Allah adalah hati kita, bukan badan kita. Sehingga para salaf kita sangat perhatian sekali bagaimana benar-benar mewujudkan hati yang sehat, yang dikenal dengan istilah qalbun salim. Al-qalbun salim, memoles hati, menjaga hati, sehingga betul-betul hati ini dalam keadaan kinclong, sehat, sehingga dia akan lancar dalam menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan perjalanan menuju Allah itu kita akan dihadapkan dengan rintangan-rintangan. Tangga demi tangga itu semuanya ada rintangan-rintangannya. Sehingga dikatakan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis, beliau katakan, tu'radul fitanu 'alal qulub kal hasir udan udan. Hati kita ini akan senantiasa dihadapkan dengan fitnah-fitnah seperti tikar yang teranyam seutas demi seutas, sehingga bisa menjadi lembaran tikar. Hati kita ini akan dihadapkan kepada fitnah-fitnah. Fitnah syahwat, fitnah syubhat. Kalau fitnah syahwat itu fitnah yang berkaitan dengan itu targetnya adalah kerusakan keinginan, hatinya rusak sehingga keinginannya rusak. Pengen maksiat, pengen zina, pengen mendem, pengen maling, pengen ini melampiaskan semua selera hawa nafsunya. Selera-seleranya, keinginan-keinginan itu menjadi rusak. Keinginan-keinginannya adalah keinginan-keinginan maksiat. Kalau syubhat, sasarannya adalah rusaknya ilmu, rusaknya pemikiran. Atau yaitu menjadi sesat. Syahwat atau syubhat itu akan membuat orang sesat. Terkadang orang yang terkena syubhat itu ya sholat, ya kalau Ramadan ya puasa, tetapi pemikirannya semua agama sama. Itu namanya rusak pemikirannya. Kalau syahwat, rusak keinginannya. Hati manusia itu senantiasa akan dihadapkan dengan dua fitnah tersebut. Syahwat, syubhat. Itu akan selalu mendatangi hati manusia. Lalu hati manusia dalam mensikapinya ada dua. Fa'ayyu qalbin angkaroha nukitat fi nuqtatun bayda. Kalau hati itu kedatangan fitnah atau tawaran-tawaran fitnah, dia ingkari, dia tolak, tidak dia tanggapi, maka akan dititik satu titik hitam, satu titik putih. Hatinya selamat. Wa ayu qalbin ashrabaha nukitat fi nuqtatun sauda. Kalau setiap datang fitnah itu lalu ditangkap, direspon, sehingga dia hanyut dengan fitnah tersebut, akan dititik satu titik hitam. Hatta yasira
ala qalbaini, sehingga hati itu menjadi dua macam. Qalbun aswadun kalqusi mujakhiyah, hati yang hitam, yang legam. Kondisi hati seperti ini seperti kata Nabi, kalqus mujakhian, seperti gelas yang terbalik. Gelas yang terbalik itu, ya namanya terbalik, bukan gelas, ini maunya gelas terbalik gini. Ya mbak mau tidur berapapun air berapa carat pun air disuntakkan ke sini, ya tidak akan ada yang masuk. Hatinya terbalik, kayak gelas yang terbalik. Atau gelas yang terbalik ini bokongannya ini nggak pernah dibersihkan sehingga ngetel dengan kerak-kerak itu. Itu kalau disorot atau disenter nggak akan tembus karena terhalang oleh kerak-kerak yang sudah menebal ini. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaron. Kata Nabi, hati yang kayak gini itu tidak lagi mengenal yang ma'ruf dan tidak lagi mengingkari yang mungkar. Illa ma usyriba min hawahu, kecuali yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Kecuali yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Artinya dia hanya akan menjadi pengekor-pengekor hawa nafsu. Tidak lagi bisa memandang kebenaran, bahkan terkadang melihat kebenaran itu terbalik-balik. Sehingga kondisinya tidak lagi bisa membedakan yang hak dengan yang batil, yang ma'ruf dengan yang mungkar. Bahkan terkadang yang ma'ruf dianggap mungkar dianggap ma'ruf, yang hak dianggap batil dianggap hak, yang tauhid dianggap syirik, yang syirik dianggap tauhid, yang sunnah dianggap bid'ah, yang bid'ah dianggap sunnah, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kehidupannya adalah kehidupan yang hanya mengikuti hawa nafsu. Dia telah dikuasai, dikungkung, dijerat oleh hawa nafsunya. Sehingga tidak dia ikuti kecuali hawa nafsunya. Ini hati yang hitam, yang senantiasa dia merespon fitnah-fitnah tersebut. Wa qalbun abyad, dan hati yang putih, kasofa, seperti yaitu batu yang bersih. Yang hati seperti ini la tadurruhu madamatis samawat wal ardu. Datangnya, keberadaan, berseliwernya fitnah-fitnah itu tidak akan membahayakan bagi dia. Ya walaupun ya minta maaf namanya lewat pelacur, lewat tukang apalagi lewat tok aja. Karena dia nggak hampir kan, bilang kalau ada beda kalau lewat pelacur, mampir dulu, mampir sih tidak gelenian namanya, nanti terus akan bablas. Artinya fitnah-fitnah itu hanya akan lewat semuanya, nggak ada yang dia tanggapi. Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau menggambarkan, jadikan hatimu kayak kaca. Kaca itu walaupun datang air tes, maka dia bablas, bablas. Kacanya tetap utuh, tetap bersih, tidak kotor. Tidak ada yang direspon. Dan jangan jadikan hati Anda kayak spon. Datang fitnah, tes, ditangkap, ngeresep, tes, tangkap lagi, ngeresep, sampai akhirnya ngecembeng dengan air. Kalau diperes gini ya terus ngerojoknya isinya ya yang tadi dia tampung tadi. Hati yang merespon fitnah-fitnah begitu, kondisinya seperti itu. Lah orang yang mereka sukses meniti tangga-tangga perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mereka hatinya bersih, sehat. Hati yang tidak
terkena penyakit-penyakit tadi, penyakit syahwat, penyakit syubhat, semuanya dia singkirkan, tidak ada yang direspon, sehingga tetap bersih dan tetap sehat. Dia tidak yaitu mengkonsumsi racun-racun yang membahayakan. Qalbun salim, Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan ini hati yang salamah minasyirki, selamat dari syirik yang akan merusak tauhid. Kemudian selamat dari bid'ah yang akan merusak sunnah, menentang sunnah. Selamat dari ghaflah, yaitu kelalaian yang akan menghilangkan sifat dzikir. Selamat dari syahwat yang akan menentang syariat. Selamat dari syubhat yang akan mendustakan khobar. Kalau hati kita selamat dari 5 hal ini, maka hati kita adalah hati qalbun salim. Yang pertama ya kawan, selamat dari, yang pertama apa tadi? Selamat dari syirik. Yang kedua, selamat dari apa tadi? Enggak. Ingat enggak? Enggak ingat. Yang kedua apa? Bid'ah. Ketiga, ghaflah. Keempat, syahwat. Kelima, syubhat. Coba ulangi. Yang pertama, selamat dari syirik. Kedua, bid'ah. Ketiga, ghaflah. Keempat, syahwat. Kelima, syubhat. Kalau hati kita terjaga dari lihat 5 hal ini, ya Masya Allah, ini hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang akan sukses menempuh tangga-tangga, yaitu kemuliaan menuju Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Menjadi hati yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau secara ringkas ya takwa itu artinya bersihnya hati dari syirik, dari bid'ah, dari ghaflah, dari syahwat, dari syubhat, sehingga betul-betul menjadi hati yang bersih, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan ini menjadi hati yang paling sukses dalam meniti tangga-tangga menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan himmahnya, cita-citanya, Allah Subhanahu wa taala katakan minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Di antara kalian ada yang menginginkan dunia, di antara kalian ada yang menginginkan akhirat. Menginginkan dunia, ya pokoknya targetnya dunia aja. Surganya ya sandang, papan, pangan, wis itu aja. Pokoknya mangan wareg, nyandang apik, seneng uripnya, kemudian bisa punya sembarang kalir yang berkaitan dengan dunia. Itu target sebagai manusia, pokoknya himmahnya, keinginannya, cita-citanya hanya dunia seperti itu. Tapi ada orang yang mereka keinginannya kata Allah akhirat. Sehingga usahanya pun usaha untuk mendapatkan kamu akhirat. Man aradal akhirata wa sa'a laha sa'yaha kana sa'yuhu mashkura. Allah katakan barang siapa yang menginginkan kampung akhirat dan dia pun kemudian menempuh usaha untuk betul-betul mendapatkan kampung akhirat, maka setiap usahanya itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kamus kehidupan orang yang mereka menginginkan kampung akhirat itu tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Maka tadi dikatakan oleh Nabi, oleh Ali bin Abi Thalib, wa kullu minhuma banun. Keduanya, dunia dan akhirat, punya anak-anak. Ada abna'ud dunya, ada abna'ul akhirah. Keduanya akan memiliki gaya hidup yang berbeda. Sama-sama dia di dunia, sama-sama kerja, tapi yang satu orang yang mereka himmahnya akhirat, yang satu himmahnya dunia, akan memiliki kondisi yang berbeda. Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis,
Mangkanatid dunya hammahu, barang siapa yang dunia itu menjadi cita-cita utamanya, sehingga ngan-ngannya itu hanya dunia, dadi wong sugih, dadi pejabat, dadi wong terkenal, jadi orang yang pokoknya hebat tentang dunianya. Mbuh coronya kayak apa, gak urus. Pokoknya targetnya dunia. Orang seperti ini, kata Nabi, satu, ja'alallahu faqrahu baina ainai. Allah akan jadikan kefakiran itu berada di kedua kelopak matanya itu. Yang kelihatan melarat terus, kurang terus. Sehingga dia akan senantiasa berada di antara ambisi yang tidak tertahankan, ambisinya itu nggak bisa dibendung, ambisinya itu sangat kuat. Kemudian dolim, itu kurang lebih pencari dunia itu kalau dia mengumpulkan ambisius atau ada ambisi, itu rata-rata zalim. Dan orang yang seperti ini, daya rusaknya kepada agama itu lebih berbahaya dibandingkan dengan serigala yang dilepas ke seekor kambing. Kata Nabi, madibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsada min khirsil mar'i alal mal wa syarafi lidini. Dua serigala lapar yang dilepas ke seekor domba. Kira-kira kedatangan dua serigala lapar bagi domba gimana? Bahaya enggak? Ya sangat bahaya tentunya. Enggak ada lagi bayangan dia akan selamat. Dombanya lapar, jumlahnya dua, serigalanya lapar, jumlahnya dua, dan dombanya hanya satu. Itu ya bisa dibayangkan, domba ini ya sudah enggak ada lagi bayangan selamat, bakal dikeremus sama yaitu serigala. Tapi kata Nabi, ini tidak lebih berbahaya, kedatangan dua serigala lapar ini tidak lebih berbahaya dibandingkan dengan orang yang ambisius terhadap harta dan gila hormat, daya rusaknya kepada agama. Orang kalau sudah, ya minta maaf, kedanan bondo, itu mbok yo caranya ngumpulkan itu mau dengan cara syirik, dengan cara kufur, dengan cara nifak, dengan cara bid'ah, dengan cara maksiat, enggak urus. Dan ini yang dikatakan oleh Nabi SAW dengan ungkapan, ya'ti ala nasi zamanun, akan datang satu zaman, la yubalil mar'u bima akhadha min malin. Orang itu enggak peduli dengan harta yang dia kumpulkan. Amin halalin am min haramin. Apakah dia kumpulkan dengan cara yang halal atau dia kumpulkan cara haram, enggak peduli. Sepokoknya kukut, sing penting ngelumpuk sak akeh-akehnya, enggak urusan. Caranya kayak apa, enggak urus. Coro merem, yang penting kelompok. Maka ambisi ini akan terus membuat dia kurang terus, sampai akhirnya kejeglong. Kalau enggak di dunia, di akhirat. Yang sudah di tangannya itu enggak pernah dinikmati. Punya villa, punya pabrik, punya perusahaan, punya apa. Yang ketok yang belum dipunyai. Kadang-kadang orang kayak gini juga
nggak menikmati apa yang dia miliki. Karena dia itu hanya ngejar terus yang belum kecekel, yang sudah ngelumpuk di belakang itu semuanya yang menikmati orang lain. Manusia itu yang membuat merasa nggak cukup itu bukan karena nggak cukup kebutuhannya, ambisinya. Sampai kapanpun tidak akan pernah merasa ya ini cukup. Yang pertama, dia akan merasa fakir terus. Dan itu akan merusak ya ini jiwa dia. Kata Ibnu Qayyim, muhibbud dunya la yanfaku min thalath. Penggila dunia, pecandu dunia, pecinta dunia itu enggak pernah lepas dari 3 hal ini. Yang pertama, ya ini hammun lazimun. Galau terus, gelisah terus. Dia target mamanya usaha tertentu. Dari merintisnya gelisah, kemudian mempertahankannya kalau udah tumbuh juga gelisah, kemudian mengembangkannya lagi, gelisah lagi. Sehingga adanya terus gelisah dari waktu ke waktu. Resah terus. Gak pernah menjadi tenang. Kemudian yang kedua kata Ibnu Qayyim, ta'bun daimun. Capek, adanya capek terus. Capek. Karena dia diperbudak oleh dunia. Target. Orang ambisi dunia, tahun pertama target mamanya 5 miliar. Tahun kedua 10 miliar. Tahun 3 sekian miliar. Target terus. Sehingga capek tok. Enggak sempat lagi ngurus yang enggak sempat lagi. Ya ini kadang enggak sempat lagi perhatian dengan yang lainnya. Bahkan keluarganya pun berantakan. Enggak diperhatikan lagi, anaknya enggak diperhatikan lagi. Apalagi agamanya juga enggak diperhatikan lagi. Kemudian yang lebih ngeri lagi, kalau kemudian dia terus dibuat lalai tentang urusan dunianya itu, yang membuat dia itu hanya resah dan capek, karena pesaing dunia itu berat-berat semuanya, pesaingnya berat, maka hasil terakhir yang lebih ngeri lagi adalah wahasratun la tanqadi, kata beliau. Penyesalan yang tidak ada lagi ada obatnya. Karena udah terlambat. Nguati pelang terus, ngejar terus dunia sampai jantungnya pedot, sampai paru-parunya mandek, nyemplung kubur, kemudian nggak punya bekal apapun. Penyesalannya sudah tidak lagi ada gunanya. Kemudian kata Nabi yang pertama, ja'alallahu faqrahu baina aini. Allah jadikan di kedua kelopak matanya itu melarat terus. Sehingga rumangsana itu belum kecukupan terus, melarat terus, kurang terus. Orang kalau biasa umpamanya badinya itu 5 miliar sebulan, terus hanya dapat 3 miliar, itu ya rumangsane rugi. Kok sakmene ora target. Rumangsane rugi. Lawang kene aja badene sak wulan pamane 5 juta wis mblenger akeh. Ini 3 miliar, 4 miliar rumangsane malah rugi dia. Karena targetnya 10 miliar, targetnya sekian miliar. Sehingga taunya melarat tok dan rekoso tok dan nguyak, karena nguyak terus. Kemudian yang kedua kata Nabi, wa faraqa syamlah, urusannya dibuat berantakan Allah Ta'ala. Urusannya berantakan, urusan dengan Allah berantakan, urusan dengan makhluk berantakan. Kalau orang yang ambisius dengan dunia itu masih sholat, itu ambisinya dengan dunia itu membuat sholatnya itu menjadi cemplang. Yang sholat itu hanya rogonya saja.
pikirannya itu mabur kemana-mana urusan dunia. Sehingga akhirnya sholatnya tidak berdampak sama sekali. Dan ya paling banter ya sekedar gugurkan wajib. Pokoknya wis sholat. Sehingga nggak urus lagi dengan kualitas. Itu kalau masih sholat. Kadang-kadang nggak meningkat lagi, nggak perhatian dengan sholat. Bolong-bolong sholatnya atau mepet-mepet. Duhurnya menjelang asar, asarnya menjelang maghrib. Sehingga berantakan urusan agamanya. Nggak pernah ngaji lagi, kok nguyak bondo terus. Kami itu mau makan bondo tok atau gimana ya? Kebutuhan kami itu hanya bondo, duit tok atau ada kebutuhan yang lainnya. Kita ini kebutuhannya bukan hanya duit saja. Ya duit kita butuhkan, harta kita butuhkan. Karena kita adalah hidup itu dengan itu. Tapi kita punya kebutuhan lain. Kebutuhan untuk hidupnya hati kita itu adalah dengan ilmu agama. Maka ini harus juga kita kejar. Yang kata Imam Ahmad, bahkan kebutuhan kita dengan agama ini jauh melampaui kebutuhan kita kepada makan dan minum. Makan minum itu cukup sehari sekali cukup. Tapi untuk ilmu agama kata beliau itu seperti tarikan nafas. Nggak bisa kita berhenti atau nggak bisa kita ini tinggalkan dalam waktu yang lama. Harus senantiasa kita bersama dengan ilmu agama. Sehingga dengan itu dia betul-betul akan menjadi orang yang ini hidup bagus. Lah kalau kita tahu bahwasanya ilmu agama kebutuhan, lah kok ngubernya itu hanya bondo tok. Ya mesti harus kita sisihkan waktu untuk betul-betul kita perhatian, belajar agama sehingga bisa mewujudkan akidah yang benar, ibadah yang benar, kemudian juga hidup yang benar. Itu hanya ada pada tuntunan ini agama Allah Subhanahu wa taala. Dunia harus kita atur, harus ngatur. Kemudian urusan dengan manusia berantakan. Kadang dengan istrinya berantakan, dengan anaknya berantakan, dengan tetangga berantakan, dengan masyarakat berantakan, dengan ya ini manusia secara umum berantakan. Jangan kok nguyak bondo terus. Dan urusannya itu hubungan dengan manusia bondo, standarnya bondo. Ini akan menjadi kerusakan di dalam muamalah. Yang rata-rata itu hanya mengantarkan pada kezaliman. Nyarinya rakus, kalau udah dapat, kemudian caranya zalim, kalau udah dapat pelit. Itu adalah secara umum apa yang terjadi pada para pecandu dunia. Bisa dulu Mas, gimana? Belum bisa. Kemudian kata Nabi, wala ta'tid dunya illa ma qadirolah, dan dunia pun enggak datang kepada dia kecuali hanya yang ditakdirkan Allah Ta'ala. Terkadang orang rakusnya itu, saking rakusnya sudah punya ini, punya villa sekian, punya hotel sekian, punya tanah sekian, punya kekayaan sekian. Ya masih geragas terus, rakus terus, ambisi terus. Kemudian tahu-tahu kejeglong, kekayaannya dikeruk habis, tinggal kaos sama kolor. Dan dia tinggal gelidak di penjara. Habis aset yang sudah dimiliki habis. Ini adalah fenomena dalam kehidupan kita. Rakusnya kayak apa yang akan dia miliki itu ya sebatas yang direzekikan Allah Ta'ala. Nabi kita pernah mengajarkan, ya ini inna ruhal qudus nafatha fi raui. Malaikat Jibril membisikkan dalam hatiku, annal insana lan yamuta hatta yastaqna rizqu wa ajalu. Manusia itu tidak akan mati kecuali sudah tuntas rezeki dan ajalnya. Maka kata Nabi, bagaimana kita menyambut rezeki yang Allah berikan pada kita? Fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Hiduplah Anda dengan senantiasa bertakwa kepada Allah dan perbaguslah cara Anda mencari yaitu rezeki Allah Ta'ala. Jangan pecicilan, jangan biayaan, jangan yaitu
kemudian enggak karuan olahnya. Sebab apa yang akan kita miliki ya seperti yang telah ditakdirkan Allah Ta'ala. Mau pecicilan kayak apa, mau biayaan kayak apa, belingsatan kayak apa, jatahnya ya hanya segitu. Segitu. Sehingga ya yang dalan-dalan aja, yang lurus-lurus saja. Kemudian kata Nabi, ini adalah orang yang mereka yaitu himmah dunia. Wa man kanatil akhiratu hammahu, adapun kalau orang itu punya cita-cita kampung akhirat, himmahnya himmah akhirat, sukses akhirat itu adalah harga mati. Satu, ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah akan jadikan dia itu kaya, hatinya kaya. Kaya itu pertama dia adalah qanaah, karena laisal ghina bikasratil arab walakinal ghina ghina nafs. Yang namanya kaya itu bukan sugih bondo, tapi yang namanya kaya adalah kayanya hati. Hatinya kaya. Qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah Ta'ala. Dan mentalnya orang yang hatinya kaya itu dermawan, ngasih, memberi. Itu dia akan ini menjadi dermawan dengan sesuai dengan kemampuan dia. Karena memang seorang mukmin adalah hidupnya bagaimana memberikan manfaat kepada manusia. Mentalnya mental orang kaya. Tidak dermis, tidak ngatungan, tapi dia akan itu ngasih. Dan dia merasa cukup dengan apa yang di tangan dia. Sehingga tidak ngelirian, tidak milian. Biarlah orang lain menikmati apa yang Allah berikan, kalau dia pengen dia minta kepada Allah Ta'ala, dia sudah merasa cukup dengan pemberian Allah Ta'ala. Dan itu yang akan menjadikan yaitu surga dunia. Orang hatinya tenang, hatinya nyaman, dan demikian juga manusia pun akan nyaman bergaul dengan dia. Yang kedua, wa jama'a syamlah. Urusannya akan dibuat Allah teratur, dikumpulkan semuanya. Perhatikan kata Ibnu Qayyim tentang orang yang mereka hidupnya itu mencari kampung akhirat. Bangun, dia berzikir kepada Allah SWT. Kemudian mengawali hidupnya dengan bersuci. Kemudian sujud kepada Allah. Habis itu dia zikir-zikir sampai terbit matahari. Kemudian dia kembali ke keluarga atau dia mulai bertebaran di muka bumi. Lalu datang waktu adzan, dia sholat, nyaman. Dan hidupnya betul-betul teratur. Dengan dirinya baik, dengan keluarga baik, dengan masyarakat baik, dengan orang lain baik. Enggak pecicilan. Sehingga betul-betul ya ini akan bagus. Dan bagi seorang mukmin tidak ada kamus hidup yang sia-sia. Tidak ada rupiah yang keluar yang sia-sia. Tidak ada tetesan keringat yang sia-sia. Tidak ada detik waktu yang berlalu yang sia-sia. Kalau dia gunakan senantiasa dalam rangka untuk yaitu mencari kampung akhirat. Man aradal akhirata wa sa'ala sa'yaha kana sa'yu mashkura. Barang siapa yang dia menginginkan akhirat dan dia menempuh jalan untuk mendapatkan kampung akhirat, semua usahanya disyukuri Allah Ta'ala. Akan dibalas Allah SWT. Kemudian, wa'atati dunya wa yaraghimah. Kadang untuk orang seperti ini, dunia itu datang antri dan munduk-munduk sebagai budak pelayan yang siap untuk melayani sang tuan. Kalau penggila dunia tadi datang, dunia datang memperbudak. Mau sholat, dorong rampung. Sing tuku deretan di wantri kok sepur rong rampung, engkau wae sholate. Dia diperbudak oleh dunianya. Akhirnya dia habis waktunya hanya untuk berkhidmat mengumpulkan harta. Sampai lupa segala-galanya. Yang Nabi ingatkan, dunia itu Anda kejar. Yang membuat Anda lalai-lalai itu. 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 Yang membuat Anda lal
Ketika Nabi membaca ayat Al-Hakumut Takatsur, Nabi katakan, ya qul ibnu Adam, mali mali. Ketika Nabi membaca ayat berbanyak-banyakan dalam urusan dunia telah membuat kalian lalai, kata Nabi, anak Adam itu mengatakan hartaku, hartaku, bondoku, bondoku. Sing dihitung bondone terus. Yang dilihat rekeningnya, kekayaannya, hartanya, perusahaannya, pokoknya melek moto itu yang diengen-engen adalah hartanya. Kata Nabi, anak Adam, harta kamu itu hanya 3. Ma'akalta fa'abnaita, wa ma labista fa'ablaita, wa ma tasadaqta fa'tasadaqta fa'abqaita. Harta Anda itu hanya 3, 1 yang Anda makan lalu habis. Yang semua masuk ke perut kita ya makanan, minuman. Antum bisa sugih mblegedu, uangnya triliunan. Bisa order, semua catering diorder, dilumpukkan sampai searat-arat, sealun-alun kebuak jejer kepanganan. Pertanyaannya terus pas mau menikmati yang bisa masuk perut itu mau berapa? Kalau soto ya berapa mangkok, kalau ke gudeg ya berapa kendil, kalau tengkleng ya berapa priuk. Hanya paling berapa potong, berapa semangkok, 2 mangkok, sepotong, 2 potong, dipaksa terus petengnya sampai melendang, bedeteng sampai nyundul telak gini ya diangkut ambulan nanti ke rumah sakit. Dan gak enak. Pertama enak, lalep, terus sampai ambunnya ke telek, rasanya ke telek. Kalau udah kebanyakan udah muntah, nggak ada yang enak lagi. Secukupnya, dunia itu adalah bisa secukupnya, itu akan menjadi enak. Ringannya perut itu kalau perutnya kosong, atau enaknya perut itu kalau perutnya kosong, itu enak. Sehingga kalau masuk juga secukupnya aja. Enaknya hati itu kalau kosong dari dosa, lepas beban dosa. Sehingga enaknya hidup juga itu ketika kita ini dalam kondisi yang cukup, bukan berlebihan. Kemudian yang Anda pakai, Anda mau buat rumah 100 bisa, kamu punya duit, mau punya mobil 30 ya iso, diparkir semuanya deret-deret. Terus kalau bisa punya buahnya itu yang mau dikendara, minimal pakai berapa? Walaupun WC-nya dilapis emas, antum WC-nya dodoi berapa jam? Apa mau sok WC dikeloni terus karena emas, WC-nya emas kinclong. Apalagi manusia itu punya sifat bosen. Boyo omahnya ke istana tuh. Itu sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, sebulan, 2 bulan, kok ngenanginin delok tembak-tembak watu ya kok ngene tok. Kadang-kadang orang omahnya magrong-magrong kayak istana, turunnya angleri malah neng cakruk. Ngoroknya misalnya di cakruk. Malah mangannya itu nikmatnya itu ngangkring dodok, yaitu di angkringan. Sehingga kemewahannya itu ya menjadi kayak nggak ada rasanya lagi bagi dia. Kemudian kata Nabi, wa ma tasaddaqta fa'abqaita. Kalau dia nggak punya yang ketiga ini, apa yang dia sedekahkan itu yang akan kekal, ya berarti hanya 2 tadi. Mangan nganggu, mati, sisanya udah melangkrak milik ahli waris. Yang milik dia ya hanya yang pernah dia nikmati sama kafan yang masuk ke kubur. Yang lainnya itu punya orang lain. Itu dunia kayak gitu kata Nabi. Sehingga Nabi terangkan tentang hakikat dunia dengan panjang lebar dalam rangka meyakinkan supaya kita tidak tertipu dengan dunia. Adzan atau gimana mas ini? Adzan dulu. Lanjut dulu. Nanti salat baru salat akhir. Ya.
Ikhwan fillah, ini yang pertama. Kata Ali bin Abi Thalib, kita diingatkan bahwasanya dunia ini berjalan meninggalkan kita. Mau dikejar kayak kencangnya kayak apapun, kita ini akan berakhir di dunia, melesak ke kubur, kemudian dunia goodbye. Saya tak jalan terus sampai waktu yang ditentukan Allah, silahkan kamu masuk kubur, tinggal hari-hari pertanggungjawaban dengan Allah Ta'ala. Kemudian wartahalatil akhirah muqbilatan. Sedangkan akhirat itu datang menjumpai kita. Kita ini mau lari kayak apapun dari kampung akhirat, itu pasti kita akan berjumpa dengan kampung akhirat. Karena pintu gerbangnya akhirat adalah kematian. Dan kita tidak akan bisa lari dari kematian. Yang Nabi kita, yang Allah SWT mengingatkan kepada kita, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah kematian yang kalian selalu lari dari kematian tersebut. Sakit berobat, kemudian lapar makan, haus minum, kepanasan ngeyup. Itu semuanya bentuk-bentuk lari dari kematian. Tapi Anda mau lari dari kematian kayak apapun, mesti mati. Pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mengalami kematian. Mau ndelik kemanapun, kematian akan mengejar Anda atau Anda akan mendatangi kematian. Yudrikumul maut. Ainama takunu yudrikumul maut. Dimanapun kalian berada, kalian akan berjumpa dengan kematian. Walau kuntum fi burujim musayyadah, walaupun Anda ndelik atau berlindung di benteng yang sangat kokoh, kematian tetap bakal menjumpai dia. Bahkan dikatakan Nabi, orang yang mereka telah ditentukan kematiannya, maka dia akan keluar ke tempat yang telah ditentukan Allah kematiannya tersebut. Kata orang, biasanya ratau rono lo, dilalai rono terus ketabrak ke pelindes mobil atau terus ke pelindes sepur atau mati di situ. Orang tahu rono, ternyata rono malah mati. Ya memang tempat kematian, orang akan mendatangi tempat kematiannya. Makanya kita harus ngeri kalau mau melangkah ke tempat-tempat yang untuk bermaksiat. Antum bayangkan, ojo-ojo terus pas neng kono mati. Ya nanti ceritanya menjadi buruk. Ke tempat pelacuran, ke tempat mendem, ke tempat apa, ke tempat apa. Kalau ceritanya ke masjid mati kan bagus. Pengajian mati ya bagus. Mulai pengajian mati ya ceritanya bagus. Lah kalau umpamanya mulai kok tretes mati neng tretes semuanya, ya ceritanya jadi buruk. Ikhwanifillah, bagaimanapun kita akan lari dari kematian, itu kematian akan menjumpai kita. Kita nggak akan bisa lari dari kematian. Wajah al-sakratul mauti bil haqqi dzalika ma kunta minhu tahid. Sakratul maut itu pasti akan terjadi. Itulah saat yang kalian selalu lari daripada sakratul maut. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana saat kita mengalami kematian. Apakah kita akan termasuk orang yang kemudian merindukan Allah atau orang yang tidak merindukan Allah saat itu? Kata Nabi kita, man ahabba liqa'allahi ahabballahu liqa'ah wa man kariha liqa'allahi karihallahu liqa'ah. Barang siapa yang dia suka bertemu dengan Allah, maka Allah akan suka bertemu dengan dia. Barang siapa yang dia benci bertemu dengan Allah, Allah akan benci bertemu dengan dia. Kata Aisyah
ya Rasulullah, karahiyatul maut, tentang kebencian kepada kematian. Kulluna nakraul maut, kita semuanya orang yang benci dengan kematian ya Rasulullah. Kata Nabi, tidak begitu ya Aisyah, tetapi orang mukmin itu ketika menjelang kematiannya akan disampaikan kabar gembira tentang rahmat, karunia Allah SWT kepada hamba tersebut, sehingga dia pun semakin merindukan untuk segera bertemu dengan Allah Ta'ala. Dan orang yang mereka, kalau dia orang yang kafir atau para pendurhaka, ketika menjelang kematian akan disampaikan kabar yang menakutkan tentang adab Allah, tempat yang akan dia tempati, sehingga dia pun benci untuk bertemu dengan Allah, tapi harus mati. Kematian harus terjadi. Sehingga Nabi juga kisahkan tentang saat-saat orang menjelang kematiannya. Kalau dia mukmin, akan berdatangan malaikat sepanjang mata memandang dengan membawa kain kafan yang putih, kemudian bau wangi. Saat kematian sudah datang, malaikat maut datang mencabut nyawanya, segera dimasukkan dan segera ditangkap oleh para malaikat yang membawa kain kafan untuk kemudian segera dibawa naik. Sebaliknya kalau orang itu jiwa yang rusak, yang datang adalah malaikat yang sangat mengerikan, wajah yang mengerikan dengan kain kafan yang berbau busuk. Lalu datang malaikat maut, lalu ajalnya datang malaikat maut untuk dicabut, dan dicabutnya nyawa orang kafir atau para pendurhaka seperti mencabut besi bersisik atau kayak besi yang bersayap, dimasukkan ke kapas yang basah lalu ditarik. Ini saat menjelang kematian. Yang kita tanyakan adalah kira-kira bagaimana saat atau diri kita nanti saat ini berada di ujung kehidupan kita, di detik-detik kematian kita. Tentu pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita nanti bisa di ujung kehidupan kita atau di detik-detik yakni akhir kehidupan kita bisa menjadi orang yang man ahabba liqa Allah. Jawabannya adalah sebagaimana kata para ulama, man asya mata alaih. Bagaimana orang mengalami kehidupan, maka begitulah dia akan mengalami kematian. Kalau kita sekarang ini posisinya adalah orang-orang yang hatinya itu bisa nyaman dengan Allah, kemudian kita memiliki kecintaan kepada Allah, kita bisa menikmati ibadah kepada Allah, nyaman dalam mentaati Allah, sehingga jiwa kita adalah jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang dengan ketaatan kepada Allah, maka kita pun akan berakhir dengan panggilan Allah, ya ayatuhan nafsil mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Rabbmu dalam keadaan ridha dan diridhai. Sehingga betul-betul nyaman dia kembali kepada Allah SWT. Maka detik-detik akhir kematian kita adalah sangat, yaitu tergambar dalam kehidupan kita sebelum kita mengalami kematian. Bagaimana kondisi hati kita saat sekarang ini berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi kita mengingatkan kepada kita untuk banyak-banyak mengingat kematian dalam kehidupan kita ini. Akthiru dzikra hatimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian yaitu mengingat kematian. Bukan hanya sekali-kali ingat kematian. Banyak-banyak, sering-sering. Dan bahkan Nabi katakan orang yang banyak mengingat kematian ini orang yang cerdas, mukmin yang cerdas. Ya Rasulullah, kata sahabat, ayil mukmin akyas. Ya Rasulullah, mukmin yang cerdas itu yang kayak apa? Kata Nabi, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan. Orang yang cerdas, mukmin yang cerdas adalah orang yang mereka itu banyak mengingat kematian dan terbaik dan orang yang paling baik persiapannya untuk menghadapi hari-hari setelah kematian.
Kenapa? Ya karena hari-hari setelah kematian kita inilah kehidupan yang hakiki. Kehidupan kampung akhirat yang pintu gerbangnya adalah kematian. Sehingga kehidupan setelah kematian adalah kehidupan kampung akhirat. Yang Allah katakan wa inna daral akhirah layyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan kampung akhirat itu adalah kehidupan yang sesungguhnya kalau mereka mengetahui. Kehidupan yang sesungguhnya manusia hanya akan mendapatkan apa yang dia angan-angankan yang tidak akan pernah terwujud di dunia sekarang ini. Akhirat secara umum kata Allah semuanya khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Kehidupannya kata Nabi diterangkan alul jannah ketika masuk jannah akan datang seruan ya al jannah anna lakum antasihu wala tasqamu abadan anna lakum antahyaw wala tamutu abadan anna lakum antashibbu wala tahramu abadan annalakum antanamu wala tabasu abadan wa al jannah. Sekarang Anda sehat tidak pernah sakit lagi, Anda sekarang hidup enggak akan mati lagi, sekarang Anda muda enggak akan tua lagi, sekarang Anda nikmat yang tidak akan sengsara lagi. Kehidupan sehat tanpa sakit, hidup tanpa mati, muda tanpa tua, kemudian nikmat tanpa sengsara itu hanya ada di jannah. Maka itu yang dikejar oleh seorang mukmin. Sebagaimana orang-orang mengejar dunia karena mereka membayangkan bisa nikmat, bisa lezat, bisa segala macamnya, tapi akan mengecewakan pasti. Ngejar dunia dengan target apa yang dia inginkan itu kalau orang bilang orang nyucuk. Tahu enggak nyucuk? Enggak nyucuk. Keselnya dengan pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, segala macam, dengan menikmatinya enggak nyucuk. Enggak nyucuk. Apalagi coba antum bayangkan, mamanya mau jadi dokter spesialis. Sekolahnya dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, kemudian ngambil spesialis, subspesialis lagi. Ini lagi rampung sekolah, gua duit sak tekruk. Dan untuk mendapatkannya itu meres otak, meres tenaga, meres waktu segala macam. Terus baru mulai praktek, baru lumpuk-lumpuk duit. Ngelumpuk untuk beli mobil, untuk bangun rumah, untuk apa. Terus anaknya 10 mamanya, biaya anaknya itu rekosonya Masya Allah, apalagi ibu-ibu lahir kemudian ngandung, melahirkan, nyusui, ngandung, melahirkan, nyusui. Terus sugih mblegedu wis tuwek wis arep mati. Coba nikmatnya seberapa lama? Rekosonya itu enggak nyucuk dengan nikmatnya yang dia ini kalau itu dia hanya mengejar dunia. Beda kalau kita ngejar akhirat. Nyucuk full. Karena semua akan bisa kita nikmati tanpa tersisa. Tapi kalau dunia yang kita nikmati ya sangat terbatas dan sedikit. Makanya dikatakan oleh Allah, orang-orang yang mereka itu walaupun kayak apa pinternya dan canggihnya dan suksesnya tentang dunia, tetapi akhiratnya nol, ini hakikatnya orang yang bodoh. Orang bodoh. La ya'lamun. Orang ini ada orang yang bodoh. Siapa itu? Ya'lamuna dhahira minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Orang yang mereka pintar urusan dunia, kalau urusan dunia itu sangat cekatan cak dan detail tahu, tapi urusan akhirat nol bodol nggak tahu blas. Ini adalah orang yang hakikatnya adalah bodoh. Setinggi apapun cita-cita tentang dunia dia, hakikatnya rendah kalau dia tidak bercita-cita tentang ini kampung akhirat. Sehingga orang yang cerdas, orang mereka mempersiapkan diri untuk hari setelah kematiannya. Maka kita diperintahkan banyak-banyak mengingat kematian. Karena kata Al-Imam Ad-Daqqa, man aktsara dzikral maut ukrima bitsalas, barang siapa dia banyak mengingat kematian, dia akan dimuliakan Allah dengan 3 hal. 1, sur'ayini nasyatul amal, natasatul ibadah, sregep semangat dalam ibadah, sur'atu taubah, segera bertobat, dan yaitu qanaatul qalbi, hati yang qanaah.
Ini adalah di antara buah mengingat banyak mengingat kematian. Dia akan semangat beribadah karena dia tahu kematian datang memutuskan semua kesempatan beramal. Dia cepat bertaubat karena dia tahu kematian datang sudah memutuskan kesempatan bertaubat. Jangan sampai kematian datang lebih cepat dibandingkan dengan taubatnya. Sehingga dia mati dalam keadaan belum bertaubat kepada Allah dan dia akan qanaah karena bagaimanapun hebatnya dunia di tangan dia, ya akan dia tinggalkan semuanya. Sehingga jangan sampai dia kemudian yaitu tertipu dengan kondisi atau keadaan dunianya. Dan jangan sampai kita nyeselnya dan penyesalan orang mereka telah terhadap kedatangan maut, salah satunya ya kata Allah, qala rabbirji'un, ya Rabb, kembalikan umur kehidupanku ya Rabb. Untuk apa sih? Mau mangan bakso lagi, mau buka toko lagi, mau jualan lagi, mau jadi pegawai lagi, mau jadi penguasa lagi. Enggak. La'alli a'malu shalihan fima taraktu, agar aku bisa beramal apa yang dulu aku telah tinggalkan. Dalam ayat yang lainnya, nujib dakwataka wa nattabi'il mursalin, agar kami bisa menyambut seruanmu ya Allah dan bisa mengikuti Rasulmu. Sehingga ini satu-satunya penyesalan. Minta dikembalikan umur kehidupannya untuk bisa beramal. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah undurkan sebentar aja umur kehidupanku. Undurkan saja kematianku ya Allah sebentar aja. Untuk apa sih? Fa'asaddaqa wa aku minas salihin, aku pengen sedekah, aku pengen menjadi orang saleh. Tapi semuanya hanya tinggal khayalan, tinggal angan-angan yang tidak ada gunanya lagi, yang berlaku apa yang telah dia siapkan sebelum kedatangan al-maut, dan kematian sering datangnya mendadak. Apalagi akhir zaman, al-mautul faja'ah, kematian yang mendadak, itu sangat sering terjadi. Lagi pit-pitan mati, lagi tenis leren mati, lagi pesan kopi mati, lagi geletak tidur kelikaran mati bablas. Banyak yang itu mengalami demikian. Gak mesti harus sakit. Kadang yang sakit sudah puluhan tahun mati-mati, jeleh urip, nanti dia jeleh urip. Yang baru gempol-gempolnya urip, baru semangat-semangatnya urip malah mati. Kematian mendadak sangat banyak terjadi. Ikhwanifillah, tentu pembicaraannya sangat panjang banget. Kita cukupkan sekian dulu aja, mudah-mudahan manfaat. Sekedar tazkirah, mengingatkan kita semuanya, diri kita, untuk kita senantiasa betul-betul memiliki kesadaran kita ini berjalan menuju Allah, dan semakin tambah hari ya semakin dekat berarti tempat tujuan kita. Jangan sampai kita semakin tambah panjang atau tambah harinya semakin lupa dengan Allah, semakin lupa dengan kematian, karena kita semakin dekat dengan kubur. Sehingga hendaknya kita senantiasa menjadikan kuburan itu di depan mata kita, sehingga terus ingat mati dan persiapan apa yang sudah kita siapkan untuk menghadapi hari setelah kematian kita. Demikian, jazakumullah khair. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.